Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan pada saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul menyampaikan tentang seks pada anak. Duduk di sawah sambil makan tebu, tambah asik memandang langit yang biru. Pendidikan seks jangan dianggap tabu, namun harus dengan cara yang jitu. Lantas mengapa menyampaikan tentang seks pada anak itu penting? Dan bagaimanakah cara kita untuk menyampaikannya? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting ini, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu Dr. Billy Mamanua. Dr. Billy Mamanua, M.Biomed Vias, menamatkan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Kemudian beliau menyelesaikan program Magister Biomedik Konsentrasi Seks dan Reproduksi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar dan Fellow Indonesia Association of Sexology Persandi Jakarta. Saat ini beliau bekerja sebagai seks counselor dan merupakan Dewan Pengawas Konsultan Medis Manado Medical Center. Beliau menikah dengan Ibu Hana Mewengkang dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak dan 1 orang cucu, dan beliau memiliki semangat untuk selalu melayani Tuhan dalam bidangnya. Betul sekali. Ya. Kalau begitu langsung saja kita sapa narasumber Betul. kita ya. Shalom, Shalom. Dr. Billy Mamanua. Shalom Pendeta Widodo, Shalom Febriani. Apa kabar dokter? Sehat luar biasa. Puji Tuhan, Puji senang Tuhan. sekali boleh berjumpa kembali dengan kami pada saat ini. Seperti saya sampaikan pada episode yang lalu, tidak cukup rasanya waktu kita untuk membahas Ya. topik tentang seks ini. Tapi terima kasih dokter sudah bersedia untuk menjadi Terima kasih. narasumber di program Kapas pada saat ini. Betul sekali. Dokter, kita akan memulaikan diskusi kita dengan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih Engkau pertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami berdoa Tuhan tuntun diskusi pada saat ini ya Tuhan, agar apa yang kami akan bicarakan boleh bermanfaat bagi sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikan program ini. Berkati narasumber kami, Dr. Billy Mamanua, agar boleh diinspirasi oleh Tuhan, supaya informasi ini ya Tuhan boleh berguna membawa keluarga-keluarga Kapas bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Dr. Billy Mamanua, topik kita saat ini adalah menyampaikan tentang seks pada anak. betul sekali. Nah, kira-kira apa yang boleh menjadi landasan untuk diskusi kita pada saat ini? Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Iya. saya sedikit memberikan beberapa pendahuluan yang menjadi dasar kita untuk pembahasan selanjutnya. Iya. Ya. Nah, yang pertama tentunya sebagai manusia, apakah itu dewasa atau apakah itu anak-anak, Iya. saat ini menerima begitu banyak informasi Betul. Ya, betul. tentang seks atau seksualitas. Apakah itu melalui temannya, Iya. apakah melalui film, apakah itu melalui acara-acara TV, iklan, video klip, kemudian mitos, dan banyak lagi sumber-sumber yang lain. Betul. Nah, sumber mengenai seks yang masuk kepada anak itu ada 2 komponen di sana. Yang pertama bersifat konstruktif, Baik. artinya membangun tabiat Iya. anak itu. Iya. Tetapi tidak sedikit juga yang terjadi pada saat ini, penyampaian masalah seksualitas itu justru menjadi destruktif. Artinya justru merusak Merusak Baik. ya. mental, Iya. merusak emosi,
daripada anak itu sehingga bisa terjadi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan pada masalah seks ini atau seksualitas ini. Baik. Kemudian datang kepada orang tua. Ya. Ini penting, ya, ini penting. Orang tua ini banyak kali ingin menceritakan, ingin menyampaikan masalah seks ini kepada anak-anaknya. Ya. Tetapi ada kendala. Kendala yang pertama adalah pengetahuannya terbatas. Baik. Pengetahuannya sangat terbatas. Kemudian ada juga bukan hanya terbatas pengetahuannya, tetapi pengetahuan tentang seksnya salah. Nah, akibatnya tentunya turunannya kepada anak itu pun akan menjadi bermasalah. Bermasalah ya. Selanjutnya, pengetahuannya baik. Ya. Ada yang sudah bagus pengetahuannya, ya. Tetapi cara penyampaiannya, Betul. nah ini penting. Cara penyampaian hal yang sensitif ini sulit disampaikan, ya kan? Ini kan masalah seks ini sensitif, ya kan? Jadi dia sudah tahu, tapi cara penyampaiannya yang salah Ya. atau belum tepat, Tidak tepat. momennya, ya tidak tepat. Nah, kemudian sedikit saya bisa gambarkan kondisi seksual, ya, seksualitas pada anak dan remaja pada saat ini, ya. Penelitian saat ini, pendeta, menunjukkan bahwa kondisi pada saat ini, ya, kondisi pada saat ini, hubungan seksual yang dilaksanakan oleh para remaja usianya lebih muda. Nah, jadi kalau dulu mungkin usia dia pertama kali mengadakan hubungan seksual kurang lebih 17-18 tahun. Tetapi saat ini sudah ditarik lebih muda lagi. Jadi sudah ada 14 tahun, 15 tahun. Jadi semakin lama, semakin muda usia pertama kali dia melakukan hubungan seksual. Ini masalah besar loh ini. Iya. Ya kan? Kemudian beberapa penelitian di Amerika Serikat ditunjukkan pada saat ini bahwa ada kurang lebih 3/4 remaja wanita di Amerika Serikat itu tidak perawan lagi. Wah. Apakah ini suatu berita yang baik? Tentunya tidak. Ya. Ya kan? Kemudian peningkatan kasus khususnya untuk kelahiran pada wanita di usia remaja dan belum menikah, meningkat. Ya kan? Saat ini meningkat terus. Kemudian juga bukan hanya itu, tetapi peningkatan kasus-kasus aborsi yang banyak kali ditemukan pada remaja yang belum menikah. Nah, datang lagi penyakit HIV/AIDS. Penyakit ini sudah lama. Dan penyakit ini terjadi pergeseran saat ini. Kalau dulu HIV/AIDS ini lebih banyak menimpa atau lebih banyak ditemukan pada mereka yang homoseksual. Jadi yang sejenis, Ya. ya kan? Tetapi pada saat ini kalau kita lihat dalam statistik sudah terjadi pergeseran. Sudah lebih banyak menimpa mereka yang heteroseksual. Baik. Akibat gonta-ganti pasangan, ya kan? Dan ini menimpa begitu banyak remaja pada saat ini. Baik. Wah, ini suatu fakta yang sudah didalami lewat research ya, Dok. Ya. Dan ini sungguh-sungguh saya juga baru tahu. Terkejut ya. Ini menyedihkan atau Ya. juga cukup membuat kita prihatin ya. Ya, sebab ini kan menyangkut generasi Betul. selanjutnya. Iya. Betul Jadi sekali. ini kita memang harus mempunyai suatu pandangan yang pasti dan jelas. Oleh sebab ini menyangkut generasi kita selanjutnya. Betul, betul. Baik, Setuju jadi ini sekali tentunya adalah landasan yang begitu penting untuk Iya. diketahui. Sangat Nah sekarang penting. Dok, apakah tujuan dari orang tua menyampaikan tentang seks ini kepada anak? Katakanlah pendidikan seksual kepada anak-anak. Mengapa ini penting dan apa tujuannya, Dok? Iya. Nah, Pendeta Widodo, jadi sekali lagi menceritakan tentang seks kepada anak bukan sekedar penyampaian informasi saja. Baik. Kita ingat itu ya. Ya. Jadi bukan. Jadi secara spesifik memang ya, tujuannya adalah kita ingin memberikan perlindungan kepada anak-anak kita dari bahaya dan kehancuran Ya. Betul. yang menimpa anak-anak kita akibat penyakit seksual
atau yang dinamakan sexual transmitted disease. Kemudian terhadap kehamilan di luar perkawinan, kemudian masalah aborsi, kemudian kalau sudah mengalami masalah-masalah itu, tentunya akan muncul perasaan bersalah dan kehancuran secara emosional. Jadi sekali lagi, tujuannya adalah kita ingin melindungi, ya. Tetapi sebagai umat Kristiani, ya, kita percaya kita bukan hanya melindungi saja, tetapi kita ingin membentuk karakter anak yang setia kepada Tuhan. Baik. Masalah seks sebenarnya masalah kecil, tetapi kalau kita lihat masalah seks ini dalam pembentukan perilaku anak ini, masalah seks adalah wilayah ujian perkembangan iman daripada anak itu. Saya setuju, Dok. Karena walaupun kelihatannya sepele, tetapi betul merupakan bagian dari pembentukan karakter iman. Apalagi orang tua punya tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan kematangan rohani di dalam kehidupan anak. Nah, saya penasaran, Dokter, kira-kira umur berapa sih seorang anak itu orang tuanya sudah tepat benar untuk menyampaikan tentang seks kepada mereka? Jadi sekali lagi, penyampaian masalah atau menjawab pertanyaan masalah seks kepada anak ini, tentunya kita tidak bisa menggariskan dalam suatu batasan yang maksudnya batasan yang sudah ditentukan usia sekian, usia sekian. Tapi prinsipnya adalah sejak pertama kali anak itu bertanya kepada orang tuanya, itulah kesempatan bagi orang tua untuk bisa menyampaikan masalah yang sensitif ini kepada anaknya. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa mulai usia 3 tahun, mulai usia 3 tahun, anak itu sudah mulai bertanya tentang masalah seks, tentunya sesuai dengan bahasa dan kondisi anak itu di usia 3 tahun. Baik. Menarik ya. Sangat dini pendeta, sangat dini penting, ya kan? Penting juga untuk kami ketahui karena anak-anak kami masih usia-usia kecil ya. Baik, terima kasih Dokter. Puji Tuhan sejauh ini kita sudah mendiskusikan tentang pentingnya untuk menyampaikan seks kepada anak. Iya, betul sekali. Iya, Dokter Billy Mamanua, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang menyampaikan tentang seks kepada anak. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang menyampaikan tentang seks pada anak. Ya, Dokter Billy Mamanua, apa saja prinsip untuk menyampaikan seks pada anak ini? Nah, ini pertanyaan baik sekali. Nah, bagi orang tua yang mempunyai anak, saya ulangi lagi, bahwa penyampaian masalah seks ini bukan semata-mata pemberian informasi saja. Ya, ingat itu, prinsipnya itu. Sebenarnya yang diinginkan adalah pembentukan nilai, pembentukan sikap, pembentukan pandangan yang benar tentang seks itu. Kemudian bagi orang tua harus menjadi teladan, ya kan? Anak-anak lihat kemana? Kalau bukan lihat orang tuanya. Jadi prinsip orang tua lebih dulu harus menjadi teladan, terutama dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian setelah pembentukan perilaku ini berlangsung dengan baik dan benar, maka dari hati anak itu akan timbul
suatu tindakan atau keputusan yang tegas mengenai masalah penyimpangan seksual atau masalah pengetahuan tentang seks itu. Ya. Jadi itu prinsipnya ya, Ya. Dok ya. Jadi untuk melindungi anak, Ya. kemudian bagi orang tua juga ada Harusnya benefit, kita, ya. punya, tegas dan harus menjadi orang yang mampu mengambil keputusan Ya. ya bagi anak. Baik, terima kasih Dok. Nah, bolehkah Dokter Billy Mamanua membagikan langkah-langkah bagaimana orang tua menceritakan atau menyampaikan tentang seks ini kepada anak? Ini pertanyaan yang baik sekali. Dan ini adalah inti pembahasan kita pada Baik, saat ini, Pendeta dan Febriani. Jadi begini, ya. Langkah-langkah menceritakan tentang seks pada anak. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan Ya. pada saat orang tua datang konsultasi ke kami, atau pada saat kami memberikan ceramah maupun seminar-seminar mengenai seksualitas. Ya. Yang pertama, mengajarkan tentang keajaiban dan kebaikan tubuh. Jadi kita mengajarkan sesuatu yang positif kepada anak. Jadi mengajarkan seks ini jangan kita mengajarkan lebih dulu akibatnya. Ya. Tetapi kita mengajarkan tentang karunia Tuhan bagi kita, laki-laki dan perempuan. Nah, metodenya bagaimana ini penyampaiannya? Saya berikan contoh, ya. Kalau seandainya kita ingin membahas mengenai masalah seks kepada anak, kita tidak bisa langsung menunjuk kepada alat kelaminnya. Ya. Tentunya ada cara kita, misalnya kita membahas mengenai bagian-bagian tubuh seorang anak. Oh, ini kepala, ini dagu, ya, ini mata, Ya. ini dua tangan, kemudian kaki. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada, oh ini adalah organ kelamin, dan ini adalah organ kelamin laki-laki. Ya. Kebetulan kalau anak kita laki-laki. Dan kalau anak kita perempuan, ini lebih sensitif lagi. Sebab kalau laki-laki, sebagai orang tua, kan organ kelaminnya kelihatan. Ya kan? Tetapi pada wanita kan nggak kelihatan. Ya. Ya kan? Dia tersembunyi. Jadi lebih sensitif. Nah, tentunya ini kita akan berbagi peran dengan ibu, di mana ibu dapat menjelaskannya kepada anak perempuan itu, apakah dengan menggunakan alat peraga, apa menggunakan alat bantu lain, supaya anak wanita itu mengerti bahwa ini adalah vagina, Ya. ini adalah alat kelamin wanita. Wanita, betul. Yang pasti kita mengajarkan hal yang positif. Ya. Pertanyaan banyak, Febriani, yang timbul adalah kapan kesempatan yang paling baik Ya. bagi kita untuk melaksanakan langkah-langkah menceritakan ini. Betul. Nah, tentunya ada perbedaan pada anak balita dengan anak yang menginjak usia remaja. Ya. Ya kan? Orang bertanya, tadi kan pertanyaan pada bagian yang pertama, usia berapa? Kapan? Tidak ada usia yang persis, tetapi 3 tahun umumnya anak-anak sudah mulai bertanya. Bertanya. Atau pada saat anak pertama kali bertanya soal seks. Tetapi kita perlu ingat, ada cara praktis, Pendeta, yang perlu kita praktekkan, ya. Misalnya, Febriani memandikan anak. Memandikan anak perempuan ini misalnya, ya kan? Jadi menggosok, memandikan. Nah, pada saat itu adalah salah satu tempo, adalah salah suatu momen yang paling tepat untuk menceritakan tentang alat kelamin wanita atau alat kelamin pria. Baik. Kan kita kan tidak semena-mena walaupun dia anak kecil, kita membuka bajunya, tunggu, mama dan papa membuka baju lantas menjelaskan, mendetail mengenai alat kelaminnya, kan tidak. Tetapi momen pada saat mandi, kita menggosok, kita memandikan dia. Nah, pada saat itu adalah kesempatan bagi kita untuk menjelaskan mengenai organ yang sensitif ini, Baik. ya, baik kepada pria maupun baik kepada wanita, terutama pada usia balita. Ya.
Yang penting di sini kami kembali ke poin nomor 1 tadi, bahwa kita mengajarkan tentang kebaikan tubuh. Betul. Kita ada ciptaan Tuhan, kita ajarkan tentang kebaikan tubuh. Iya. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita mengajarkan tentang kebaikan tubuh itu dan sentuhan. Kenapa ini masalah sentuhan ini perlu kita bahas? Iya. Sebab masalah seks ini berhubungan dengan sentuhan. Iya. Ya, berhubungan sekali dengan sentuhan. Nah, banyak kali anak perempuan, ya, anak perempuan ini banyak kali salah di dalam, bukan salah ya, tetapi menjadi korban dari orang tua yang punya pengetahuan masalah seks yang terbatas. Contoh ya, jadi ada pelajaran yang diberikan oleh orang tua yang salah kepada anak. Misalnya alat kelamin wanita itu kotor misalnya, ya kan? Kemudian sama sekali tidak boleh menyentuh alat kelamin wanita, walaupun dia itu wanita dan dia ingin menyentuh alat kelamin wanita. Ini nggak bisa, tidak diperbolehkan oleh orang tua. Ada orang tua yang demikian. Akibatnya dalam pertumbuhannya wanita ini bertumbuh tanpa menyadari seksualitasnya yang sebenarnya dan menjauhkan dia dari emosional tubuhnya. Oleh sebab nggak bisa menyentuh alat kelaminnya, ya kan? Selanjutnya ini berbahaya sekali. Ini pendeta ini berbahaya sekali pada saat dia tumbuh menjadi dewasa dan akan menikah, mempunyai pandangan yang negatif, ya, tentang masalah seksualitas atau alat kelaminnya. Selanjutnya, saya tambahkan selanjutnya. Nah, menceritakan ada hal yang lebih sensitif lagi. Kalau seandainya anak ini bertanya tentang masalah reproduksi, bagaimana Papa, bagaimana Mama sampai saya jadi begini? Nah, ini perlu kita jelaskan secara terbuka, ya kan? Dan momennya juga banyak saat ini. Mungkin ini adalah keluarga muda. Jadi anak yang satu sudah masuk usia 3 tahun, sudah mau bertanya, sedangkan ibu sementara hamil. Nah, sebenarnya ini momen yang bagus sekali. Pas, ya. Ya, momen yang pas. Sebab pertanyaan kan akan muncul macam-macam. Misalnya, apakah betul bayi yang ada itu ada di dalam perut ibu? Jawabannya pasti ya. Tapi bukan di dalam saluran makanan. Bayi itu harus ada di dalam kandungan ibu yang ada di bawah saluran makanan. Tidak sama-sama dengan makanan. Nah, ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada anak, supaya jangan dia mendapatkan informasi yang kurang jelas mengenai masalah ini. Kemudian pertanyaan yang lebih ke depan lagi, yang banyak kali ditanyakan adalah, ibu, berarti saya ini wanita, dan bayi itu akan keluar. Ya, bayi itu akan keluar melalui alat kelamin atau vagina dari wanita. Apakah bisa, Ibu? Ya, jelas bisa. Ya, tentunya kita secara bijaksana akan menjelaskan pada saat Anda telah dewasa, maka tentunya akan terjadi peregangan, pembesaran pada dinding vagina, kemudian akan melahirkan seorang bayi. Ya kan? Nah, tentunya ini perlu dijelaskan secara terbuka. Ya. Begitu juga dengan kenapa bayi itu bisa jadi. Nah, ini pertanyaan anak-anak. Anak saya dulu dia tanyakan demikian ke saya. Saya juga bingung. Tapi dengan pemahaman yang diberikan kepada anak ini, dia tahu bahwa ini dilaksanakan oleh seorang yang sudah dewasa. Betul. Pertemuan antara ayah dan ibu, ada sel dari ibu yang masuk ke dalam yang masuk ke dalam tubuh ibu melalui hubungan antara ayah dan ibu, berkembang di dalam rahim dan jadilah manusia yang baru atau adikmu bisa ada pada saat itu. Jadi di sini penyampaiannya harus terbuka. Dan kadangkala, Fibriani,
pertanyaan-pertanyaan tentang seks ini muncul secara spontan. Ya. Ya, misalnya pada saat anak itu ke toilet, ya, pada saat dia balita, dia belum bisa apa istilahnya, belum bisa membersihkan dengan baik, ya. Kita mengantarkan dia ke toilet. Nah, itu adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk menjelaskan mengenai masalah organ kelamin, organ seks itu kepada anak. Begitu juga dengan melihat pada saat jalan-jalan di taman atau di mall, melihat ibu yang hamil. Pertanyaan timbul dari anak. Nah, pada saat itu adalah tempo atau waktu yang jelas sekali. Nah, penting juga bagi ibu dan bapak mengetahui tentang perkembangan seks sekunder pada anak. Nah, maksud seks sekunder adalah demikian. Kalau seks primer adalah kelamin laki-laki atau kelamin perempuan. Itu yang primer ya, Dok. Ya? Primer itu. Tetapi yang sekunder itu seperti wanita. Payudaranya mulai besar. Baik. Nah, itu pertumbuhan seks sekunder pada wanita. Betul. Kemudian pembesaran pinggul. Selanjutnya terjadi siklus menstruasi. Iya. Haid pada wanita. Ini adalah perkembangan seks sekunder. Dan ini perlu juga dijelaskan bersama-sama dengan perkembangan alat kelamin. Itulah sebabnya dinamakan perkembangan seks sekunder. Begitu dengan laki-laki. Pembesaran buah pelir, perubahan suara, ya kan? Pertumbuhan rambut pada sekitar bagian bawah perut. Nah, semuanya itu adalah pertumbuhan seks sekunder yang harus dijelaskan secara ilmiah kepada anak bersama-sama dengan penjelasan mengenai masalah seks itu. Kemudian mengajar pada saat yang tepat. Ya. Ini penting ya. Sebab siapa yang lebih dekat dengan anak? Pasti orang tua. Orang tua. Ya kan? Jadi orang tua adalah tempat yang paling dekat dan tempat yang paling lebih dahulu anak itu menanyakan tentang seks. Iya. Kalaupun anak itu belum bertanya, orang tua bisa mengambil inisiatif. Inisiatif artinya ada hal tentang seks yang perlu disampaikan kepada orang tua, kepada anak maksudnya. Baik. Nah, saya pikir langkah-langkah praktis juga banyak. Pengalaman orang tua juga banyak. Iya. Tetapi yang pasti langkah-langkah ini harus lebih awal kita sampaikan supaya dengan demikian pengetahuan anak ini lebih terbuka, gantinya menerima informasi dari tempat yang lain. Betul, setuju sekali. Betul, terima kasih, Dok. Iya, terima kasih, Dok. Baik sekali langkah-langkah yang sudah disampaikan dengan sangat jelas tadi oleh dokter. Nah, kemudian Dok, sekarang bagaimana kalau kami sebagai orang tua tidak tahu untuk menjawab atau untuk memberikan penjelasan akibat kurangnya pengetahuan tentang seks ini kepada anak? Kira-kira bagaimana? Jadi begini, ini pertanyaan yang banyak kali juga timbul. Orang tua ini pengetahuannya minim, ya kan? Betul. Apalagi tingkat pendidikannya juga minim, ya kan? Boleh mau tunda kalau anak bertanya. Ya kan? Jawabannya boleh. Kita boleh menunda untuk menjawab pertanyaan dari anak soal seks. Baik. Tetapi kita harus berterus terang dan punya komitmen kapan kita akan menjawabnya. Iya. Itu kan yang penting, ya kan? Supaya masalah kepercayaan dari anak ini tetap ada bagi kita, ya kan? Jadi sekali lagi, kalaupun kita belum sempat menjawab, ya, kita punya kesempatan untuk mendengar. Jadi pada saat anak bertanya itu kita tampung dulu, kita punya kesempatan untuk mendengar. Sebab informasi yang masuk kepada anak ini kan bukan cuma dari kita. Betul. Bisa saja sudah dari wilayah yang lain, bisa dari media yang lain, yang sama-sama berkompetisi untuk bisa masuk ke dalam pandangan anak mengenai masalah seks ini.
Betul. Jadi sekali lagi, walaupun kita belum punya pengetahuan yang cukup, kita berusaha untuk mendengar, menampung dan mendengar, dan tentunya punya waktu untuk menjawab. Baik. Artinya boleh ditunda dulu. Boleh. Ya. Sambil kita terus belajar ya. Betul. Ya. Belajar untuk tahu dan kita sisihkan waktu untuk nanti kita jelaskan Ya. kepada. Sebab membentuk pandangan dan nilai anak mengenai seks ini tentunya bukan hanya satu kali penyampaian Iya. atau sekali pertemuan. Ini butuh waktu yang cukup panjang. Baik. Betul. Baik, terima kasih puji Tuhan Dr. Billy Mamanua untuk informasi yang sangat jelas yang sudah dibagikan. Sahabat Kapas, kami akan kembali sesudah yang satu ini, tetap bersama kami di dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Kita akan lanjutkan pembahasan pada saat ini tentang menyampaikan tentang seks kepada anak. Ya, betul sekali Febriani. Dr. Billy Mamanua, kita langsung ke pertanyaan. Ya. Dok, biasanya anak-anak ini adalah mereka suka ingin tahu. Dan salah satunya ya pertanyaan-pertanyaan tadi tentang seks. Iya. Kira-kira bagaimana orang tua menangani rasa keingintahuan anak ini, khususnya di dalam masalah seks? Iya. Terima kasih. Pertanyaannya baik sekali. Jadi sekali lagi, kejadian-kejadian yang terjadi dalam permainan yang dilaksanakan anak-anak maksudnya. Jadi pada saat anak-anak itu bermain, Iya. nah di situ misalnya permainan dokter kecil. Iya. Nah ini banyak kali kan ada. Betul. Jadi yang satu bertindak sebagai dokter, Iya. Ya. kemudian yang satu bertindak sebagai Pasien. pasien Iya. misalnya kan pendeta. Jadi yang satu ingin memeriksa yang satu. Iya. Tentunya kalau memeriksa pasien itu bajunya harus dibuka dong. Nah, ini kan yang Baik. jadi begitu. Iya. Jadi sekali lagi ini banyak kali adegan ini banyak terjadi pada anak. Jadi anak laki-laki itu memeriksa anak wanita, ya. Kemudian anak wanita itu memeriksa anak pria, teman prianya, ya kan? Iya. Nah, kadang-kala kegiatan-kegiatan ini ya ditemukan oleh orang tua. Nah, bagaimana sikap orang tua terhadap anak yang kelihatannya melakukan beberapa adegan yang ya boleh dikatakan di sini melihat organ seks sesamanya, maksudnya lawan jenisnya, Lawan jenis. temannya maksudnya. Nah, posisi orang tua kalau melihat adegan seperti yang saya sebutkan tadi, ini cuma contoh ya. Iya. Jangan membesarkan kejadian itu. Jangan bilang, oh ini sudah bahaya. Subakut-bakulia ini istilahnya. Nah, iya. Orang ada bilang. Ya kan? Iya. Sudah saling melihat alat kelaminnya. Kita jangan membesarkan kejadian itu. Ya. Sebab ini kan dunia anak. Iya. Dunia anak itu jangan kita beranggapan bahwa motif yang ada di pikiran kita mengenai bagaimana kita melihat seks lawan jenis itu sama dengan motif yang ada pada anak. Iya, betul. Kita perlu tahu itu. Kemudian orang tua harus bersikap tenang, ya kan? Berpikir positif, ya kan? Masuk akal. Dan ini adalah pengalaman yang berguna bagaimana kita memberikan pendidikan seks itu kepada anak. Anak. Iya. Tentunya dengan beberapa contoh tadi mengenai anak yang bermain dokter-dokter kecil itu, tentunya ini adalah suatu kesempatan juga bagi orang tua untuk menjelaskan kepada anak tentang alat kelamin yang merupakan ciptaan Tuhan yang sangat khusus Betul. dan sangat pribadi. Iya. Ya kan? Jadi kalau sangat khusus, sangat pribadi, jadi tentunya tidak bisa dibuka kemana-mana, Betul, ya kan? iya. Atau ditunjukkan
kemana-mana. Iya. Walaupun penjelasannya harus terbuka. Tetapi karena ini organ yang bersifat privat, privasinya khusus, Iya. jadi ada batas-batasnya, namun kita perlu menjaga ini supaya tidak dieksplorasi secara terbuka, ya kan, karena ini organ khusus. Betul. Ya kan. Jadi sekali lagi, menangani keinginatawan ini dapat dilaksanakan secara terbuka, oke, tetapi ada batas-batasnya yang jelas sebab ini organ privasi seseorang. Baik. Betul sekali. Baik, terima kasih Dok, sudah sangat jelas tadi disampaikan bagaimana cara orang tua untuk menangani keingintahuan dari anak-anak. Nah, kemudian sekarang Dok, ada yang sering kita dengar, pelecehan seksual. Nah, saya ingin bertanya kepada dokter bagaimana bisa mencegah atau mengatasi pelecehan seksual yang sering terjadi kepada anak-anak. Betul, iya, silakan Dok. Ini Febriani pertanyaan yang bagus sekali. Sebab angka kejadiannya semakin lama semakin tinggi. Betul. Ya kan? Apakah dari orang dewasa kepada anak-anak, Iya. atau dari anak-anak remaja kepada anak-anak yang lebih kecil lagi, Betul. ya, atau anak-anak kecil itu sendiri, ya kan? Nah, tentunya pelecehan seksual ini istilah ya. Jadi istilah ini digunakan bukan hanya pada hubungan seksual, tetapi pada rangsangan yang tidak dikehendaki. Jadi berbicara mengenai pelecehan seksual bukan hanya berarti ada hubungan seksual di sana, tetapi rangsangan yang tidak dikehendaki. Jadi ada rangsangan-rangsangan dari pria kepada anak wanita, sebaliknya juga dari seorang wanita kepada anak laki-laki yang tidak dikehendaki. Nah, tentunya pelecehan seksual ini terjadi, banyak kali terjadi. Dan tentunya tugas orang tua adalah pengamatan yang teliti. Baik. Kita amati. Contoh kasus. Saya berikan 1-2 menit contoh kasus. Ada satu anak yang bergaul dengan teman-teman sebayanya atau teman-teman yang lebih tua dari dia. Tiba-tiba dia pulang ke rumah, dia menjadi lebih murung, ya, tidak mau bicara dengan orang tuanya, jadi memiliki kondisi yang beda dengan sebelumnya. Kalau orang tuanya tidak peka, ini adalah suatu hal yang biasa. Mungkin anak ini capek, mungkin anak ini mungkin mempunyai gangguan-gangguan yang lain, tetapi sebenarnya ada masalah pelecehan di sana yang perlu ditelusuri. Dalam beberapa tulisan yang kami baca, ada beberapa anak yang sudah agak besar mengadakan pelecehan seksual kepada anak yang lebih kecil. Dan anak yang lebih kecil itu diancam. Kalau Anda memberitahukan kepada siapapun mengenai hal ini, Anda akan kami keluarkan dari kelompok ini. Nah, ini kan banyak kali membuat anak ini menjadi takut untuk menyampaikan hal-hal yang dia alami yang berupa pelecehan seksual dari teman-temannya. Nah, tindakan yang paling penting bagi kita sebagai orang tua mengatasi masalah pelecehan seksual ini adalah tindakan pencegahan. Nah, 3 hal yang kita perlu tekankan di sini. Pertama adalah keyakinan. Kita harus meyakinkan kepada anak tentang betapa sucinya alat kelamin yang telah dianugerahkan Tuhan sebagai karunia kepada masing-masing manusia. Nah, ini kita perlu tekankan. Jadi alat kelamin ini penting, alat kelamin ini perlu dijaga, alat kelamin ini pemberian karunia Tuhan. Jadi keyakinan ini muncul pada anak bahwa ini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting untuk saya menjaganya. Betul. Jadi keyakinan itu harus ada pada anak. Kemudian yang kedua, yang perlu ditekankan oleh orang tua adalah keterampilan.
Jadi keterampilan ini istilahnya bagaimana anak itu diajari untuk melihat kondisi yang terjadi, ya kan? Pelecehan seksual bisa terjadi pada saat ada seseorang memangku seorang anak perempuan, laki-laki memangku anak perempuan, bisa terjadi sana. Pegangan-pegangan tangan bisa terjadi pelecehan seksual. Jadi ada keterampilan yang diberikan kepada anak ini, bagaimana dia mengetahui bahwa kondisi ini menuju kepada situasi di mana terjadi pelecehan atau terjadi rangsangan yang berbahaya bagi anak ini. Jadi anak ini kita bekali. Jadi kalau kondisi begini jangan. Kalau kondisi yang begini jangan Anda dekati. Jadi anak mempunyai keterampilan. Betul. Kemudian yang terakhir, lingkungan harus mendukung. Tidak ada rahasia dari anak kepada orang tua. Pada saat anak itu mempercayai kita, tidak ada rahasia antara anak dengan orang tua. Itu adalah suatu lingkungan yang mendukung di mana anak itu bisa berbicara dengan kita. Sehingga kalau terjadi masalah-masalah pelecehan seksual, kita langsung dapat mengetahuinya pada saat anak bicara secara terbuka. Jadi itulah situasi atau lingkungan yang mendukung supaya dengan demikian anak ini bisa menyampaikan kepada kita apa yang terjadi tentang masalah pelecehan seksual. Baik, jadi ada 3 hal ya dok. Menanamkan keyakinan, kemudian keterampilan, bekali mereka, dan kemudian lingkungan, friendship ya. Friendship. Jadi friendship itu adalah lingkungan yang mendukung supaya anak itu tidak ada yang dia rahasiakan kepada orang tuanya. Dan ini penting ya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Nah dokter, kira-kira di segmen terakhir ini, apakah ada ayat Alkitab yang mendukung tentang pendidikan seksual terhadap anak? Poinnya, dok. Jadi poinnya saya pikir ada pada pembukaan pembahasan tadi. Bahwa kita bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi kita ingin membentuk tabiat. Kita ingin membentuk nilai-nilai pandangan anak tentang seks itu, sehingga anak ini dapat memilih mana yang paling baik. Dan endingnya adalah kita ingin anak ini bahagia dan selamat. Matius 16 ayat 26 mengatakan, apa gunanya kita mendapatkan apa? Seisi dunia ini, kalau jiwa kita apa? Binasa. Jadi yang dipentingkan dalam pendidikan atau menyampaikan masalah seks ini adalah kita ingin menyelamatkan anak itu. Kita ingin anak itu menjadi pewaris kerajaan surga. Amin. Baik, puji Tuhan. Itu tegas sekali ya dok ya. Dan sangat bermanfaat ya. Nah dokter, sekarang ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami, yang kami mau tanyakan kepada dokter sehubungan dengan topik pada saat ini. Yang pertama, bagaimana tanggapan dokter tentang video sex education atau pendidikan seks tapi melalui video? Apakah ini bermanfaat, perlu, atau seperti apa dok? Dalam dunia pendidikan seks, ada yang dimaksud dengan pendidikan seks kontemporer. Jadi pendidikan seks kontemporer ini adalah pendidikan seks yang mengutamakan kenikmatan, yang mengutamakan kesenangan. Contohnya, pada saat ini kan, kalau kita, pendidikan seks kita, ingat, pendidikan seks itu tidak ada yang netral. Ya kan? Tidak ada yang netral pendidikan seks. Pendidikan seks ini adalah ya atau tidak. Kita tidak bisa berdiri di tengah. Jadi video mengenai sex education itu tidak ada salah. Misalnya video tentang bagian-bagian tubuh kita. Itu aman, bagus untuk kita. Tetapi yang bahaya kalau kita masuk di wilayah pendidikan seks yang kontemporer. Misalnya bagaimana menggunakan kontrasepsi yang baik. Padahal itu kan belum waktunya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itu pendidikan seks kontemporer. Kemudian bagaimana mendapatkan kenikmatan pada saat kita berkencan atau kita berhubungan seks. Itu sebenarnya bagus, ya kan? Tapi belum waktunya untuk kita sampaikan.
Dan tujuannya adalah untuk kenikmatan. Itu pendidikan seks yang kontemporer. Dan itu berbahaya. Baik. Ya kan, berbahaya. Kalau kita adalah pendidikan seks yang alkitabiah. Betul. Pendidikan seks ini diberikan oleh Tuhan, kemudian dipakai dalam suatu institusi perkawinan, bukan hanya masalah kenikmatan saja, Iya. tetapi masalah penyatuan dua insan yang bisa menghasilkan kreasi yang baru, keturunan, dan keturunan itu bisa akhirnya membahagiakan keluarga itu. Baik. Baik, terima kasih dok. Jadi apa bisa saya kategorikan kontemporer tadi, pendidikan Iya. seks kontemporer itu dengan pendidikan yang destruktif? Apa bisa dikategorikan demikian dok? Bisa destruktif, bisa konstruktif, ya kan? Tapi kalau seandainya pendidikan seks yang kontemporer ini kan lebih banyak bersifat liberal, ya kan, liberal. Jadi bicara soal kenikmatan, ya kan, padahal sebenarnya bicara soal pendidikan seks itu bukan hanya soal kenikmatan saja yang kita bicara, tetapi ada relation di sana dan ada suatu bangunan institusi di sana. Jadi kita berhati-hati dengan hal ini. Baik. Baik, terima kasih. Jadi perlu bijaksana juga ya. Bijaksana Jadi orang tua. untuk melihatnya. Baik, terima kasih, Dok. Bolehkah dokter memberikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari pada saat ini? Jadi terima kasih Pendeta Widodo dan Febriani. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada saat ini tentu yang pertama kita harus tahu bahwa pendidikan seks atau menyampaikan soal seks ini bukan hanya informasi yang kita inginkan dan kita sampaikan, tetapi kita ingin membentuk nilai, kita ingin membentuk pandangan, kita ingin membentuk orientasi yang benar tentang seks itu kepada anak. Kedua, orang tua menjadi pendidik sekaligus teladan. Oleh sebab dia yang paling dekat dengan anak. Kemudian yang ketiga, penyampaian dapat dilakukan secara tepat, nyaman, dapat juga disampaikan secara alamiah dalam peristiwa sehari-hari. Banyak aktivitas sehari-hari yang kita bisa sampaikan. Kemudian pesan-pesan mengenai seks ini kita harus tanamkan secara positif kepada anak. Sebab semakin dekat, ingat ya, semakin dekat hubungan kita dengan anak, semakin positif hubungan itu, semakin besar pengaruh kita untuk mengadakan perubahan pandangan anak tentang seks itu. Baik. Terima kasih Dok, kesimpulan yang sangat jelas yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Dan sebagai penutup, Dr. Billy Mamanua bolehkah memberikan closing statement bagi kita? Lebih awal kita menyampaikan masalah seks kepada anak lebih baik daripada kita mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selanjutnya. Baik. Luar biasa dok ya. Jadi semakin dini sedini mungkin ya, untuk pencegahan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih dokter, kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat bermanfaat dan ini sudah membekali kami yang ada di studio maupun sahabat-sahabat Kapas yang sedang menyaksikan program kita pada saat ini dokter. Dan sebagai penutup, bolehkah Dokter Billy Mamanua mendoakan kita? Silakan dok. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas kesempatan istimewa. Kami dapat membahas topik pembahasan yang sangat penting, terutama untuk mengajarkan anak-anak kita tentang karunia Allah yang besar di dalam hidup kita. Kiranya kami sebagai orang tua dapat mempunyai kebijaksanaan surga, supaya dengan demikian penyampaian masalah seksualitas ini hanya berdasarkan pada firman Tuhan dan selanjutnya akan membentuk karakter anak yang disiapkan untuk kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberkati orang tua, dan memberkati semua
yang terlibat dalam menyampaikan masalah seksual ini kepada anak. Tuhan memberkati kita, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih Dr. Billy Terima kasih, Mamanua yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua. Betul. Dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati dokter Amin. bersama dengan keluarga dalam kehidupan dan tugas serta pelayanan. Terima kasih. Sampaikan juga salam kami kepada Betul. ibu dan keluarga yang ada di rumah. Terima kasih banyak Pendeta Widodo dan Febriani. Iya. Dan dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita, dan jika Anda merasa diberkati jangan lupa untuk subscribe, like dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan Cornelius Media. Jangan lupa saksikan program menarik lain dari Cornelius Media. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah Pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita Dr. Billy Mamanua. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.